Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitda Imam. Nomor NIM saya 2892050034, semester 1 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dengan nama dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai apa itu aspek hukum dalam bisnis, lalu menjelaskan seberapa sih pentingnya mempelajari aspek hukum dalam bisnis, serta menyebutkan 3 uraian mengenai yang saya ketahui tentang aspek hukum dalam bisnis. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan usaha tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sedangkan fungsi hukum bisnis itu sendiri yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis. Aspek hukum bagi perusahaan memiliki tujuan yang sangat penting, yakni untuk layak atau tidaknya perusahaan didirikan. Dalam hal ini berkenaan dengan keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila ada salah satu saja dokumen yang dinyatakan atau terbukti tidak sah, maka akan dipastikan ada masalah yang akan timbul di kemudian hari. Bahkan bisa terjadi sengketa dan jadi kasus di pengadilan. Dokumen-dokumen yang akan diteliti dalam studi kelayakan bisnis, yakni meliputi bentuk badan usaha, bukti diri, tanda daftar perusahaan atau TDP, NPWP, izin-izin perusahaan, dan keabsahan dokumen lainnya. 3 uraian tentang aspek hukum dalam bisnis yang saya ketahui. Yang pertama yaitu adanya bentuk badan usaha. Badan usaha yang saya ketahui misalnya ada perseorangan, biasanya dimiliki oleh 1 orang perseorangan. Terus yang kedua ada firma, yang ketiga ada CV, yang keempat ada PT, ada juga perusahaan negara, ada juga perusahaan daerah, koperasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu adanya izin perusahaan. Perusahaan itu harus memiliki izin, misalnya surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Terus juga ada surat izin usaha industri atau CUI, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adanya wajib membayar pajak. Perusahaan juga wajib untuk membayar pajak dengan membuat NPWP perusahaan agar pemerintah bisa menilai hak dan kewajiban perusahaan tersebut dalam bidang perpajakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.